آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik. Bagaimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Jadi untuk kesehatan itu penting ya. Makanya kita harus menjaga kesehatan kita. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk itu, untuk membaca doa ini Bapak minta kepada waktu kelas. Mana nih kelas? Ya, silakan untuk memimpin membaca doa. Silakan. Sebelum mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama untuk kepercayaan dan agama masing-masing. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, terima kasih. Semoga dengan adanya bacaan doa tadi, kegiatan pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Baik, sebelumnya Bapak mau mencek kehadirannya dulu. Hari ini lengkap atau ada yang tidak hadir nak? Lengkap ya? Alhamdulillah ya. Lengkap. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kalian diharapkan nanti mampu mengetahui nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Nah, kemudian tujuan yang kedua adalah nanti kalian mampu menelaah, memunculkan contoh perilaku yang menunjukkan beriman kepada malaikat Allah. Itu adalah tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran kita, di sini Bapak mau bertanya dulu, ya. Siapa yang tahu apa makna malaikat nggak? Ya, silakan. Malaikat itu makhluk gaib yang terbuat dari malaikat. Betul. Baik, anak-anak. Jadi marilah kita masuk pada pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan kalian menyimak dan tonton tayangan video yang Bapak berikan di HP kalian. Silakan. Siapakah malaikat itu? Malaikat adalah makhluk Allah yang dibuat dari nur atau cahaya, yang selalu taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap malaikat mempunyai tugas masing-masing, dan mereka tidak pernah membangkang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita beriman kepada malaikat Allah? Cara kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah yaitu kita meyakini sepenuhnya bahwa malaikat itu ada dan mereka adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa taat melaksanakan perintahnya. Mereka tidak pernah melakukan maksiat dan membangkang terhadap Allah, selalu bertasbih
atau mensucikan Allah dan bertahmid atau memuja Allah. Mereka tidak makan dan minum. Dan kita juga harus meyakini bahwa malaikat itu tidaklah laki-laki dan tidaklah perempuan. Silakan dibaca dan dipahami. Dalam video yang Bapak bagikan, maka tugas kalian di sini adalah Bapak minta kepada masing-masing kelompok untuk menyampaikan tugasnya. Kelompok 2, nah ini Bapak minta sebutkan 2 nama malaikat dan tugasnya. Ayo, kelompok 2. Jalan. Malaikat Israfil bertugas menyiapkan tongkat kata malam saat dimulainya kiamat hingga saat hari berbangkit di padang mahsyar. Malaikat Israfil bertugas mencabut nyawa asli makhluk hidup, baik manusia, jin, iblis, setan, dan malaikat apabila telah tiba waktunya. Iya, terima kasih, betul ya. Ya, betul. Nah, jadi itu adalah 2 nama malaikat yang disebutkan oleh kelompok 2 ya. Kemudian kelompok 3. Yuk, kelompok 3 Bapak minta coba kalian sebutkan 2 nama malaikat dan tugasnya. Silakan. Siapa yang bicara? Ya, silakan. Malaikat Munkar bertugas menanyai orang yang sudah meninggal dan berada di dalam kubur. Malaikat Nakir bertugas menanyai orang yang sudah meninggal dan berada di dalam kubur. Iya, terima kasih, betul ya. Ya, betul. Oke. Sekarang kalian sudah bisa menyebutkan nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Nah, untuk kali ini nanti Bapak minta setiap kelompok ini nanti memberikan pertanyaan kepada kelompok yang lainnya. Misalnya kelompok 1 bertanya kepada kelompok 2, ya. Nanti kelompok 2 bertanya kepada kelompok 3. Kelompok 3 nanti bertanya kepada kelompok 4. Kelompok 4 bertanya kepada kelompok 1, ya kan? Berputar. Paham ya? Nah, bisa kita mulai? Saya. Nah, jadi coba mau meminta kepada kelompok 1 memberikan pertanyaan kepada kelompok 2 yang berhubungan dengan pembelajaran yang telah Bapak bagikan, yang telah kalian pahami dan diterangkan tadi tentang iman kepada malaikat. Silakan kelompok 1. Apa contoh perilaku malaikat Jibril? Iman kepada malaikat Jibril adalah berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian, selalu berdoa agar terhindar dari siksaan malaikul maut jika ajal menuju kita. Bagaimana? Betul nggak? Betul ya. Ya, terima kasih. Nah, kemudian kepada kelompok 2 kita berikan kesempatan untuk bertanya kepada kelompok 3. Silakan menyampaikan pertanyaannya. Apa contoh perilaku iman kepada malaikat Malik? Nah, contoh perilakunya, ayo, Pak. Selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Bagaimana? Kelompok 2? Bagaimana, Nak? Tadi yang sampaikan mana? Betul? Betul ya? Ya. Betul ya. Terima kasih. Ya. Selanjutnya, tadi kalian sudah menyebutkan memberikan contoh perilaku beriman kepada malaikat. Nah, untuk ini Bapak minta satu kelompok ya, di antara kelompok yang ini untuk merangkum dan menyampaikan hasil apa yang telah kita diskusikan. Nah, untuk itu di sini Bapak minta kepada kelompok 1, ya. Jadi
satu, Bapak persilakan untuk menyampaikan hasil diskusinya yang bisa secara dari. Silakan, satu. Baik teman-teman, saya akan membacakan contoh perilaku beriman kepada malaikat-malaikat Allah sebagaimana yang kita diskusikan tadi. Contoh perilaku beriman kepada malaikat Jibril: selalu berusaha mencari dan memohon hidayah kepada Allah, bersyukur dengan cara banyak berbagi ilmu. 2. Iman kepada malaikat Mikail: berusaha secara maksimal untuk mencari rezeki yang baik dan halal. Iman kepada malaikat Israfil: selalu memohon kepada Allah SWT agar diselamatkan dalam menghadapi musibah dan huru-hara dunia maupun saat terjadinya hari kiamat. 4. Iman kepada malaikat Israel: berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian, selalu berdoa agar terhindar dari siksaan sakaratul maut ketika akan menjemput kita. 5. Iman kepada malaikat Munkar dan Nakir: selalu memohon kepada Allah SWT agar dilapangkan di alam kubur dan dikirimkan dari siksa kubur. 6. Iman kepada malaikat Raqib: selalu bisa memiliki niat baik dalam segala perbuatan, baik ucapan maupun perbuatan. 7. Iman kepada malaikat Atid: menjauhi niat buruk, perkataan yang kotor, perbuatan yang jelek, dan menjauhi perilaku yang tercela. 8. Iman kepada malaikat Ridwan: selalu memohon kepada Allah SWT agar masuk surga dengan aman, menciptakan kedamaian dan ketentraman di dunia ini. 9. Iman kepada malaikat Malik: selalu memohon kepada Allah SWT agar terhindar dari siksaan api neraka. Ya, baik, terima kasih. Silakan. Mari kita urus. Anak, setelah kalian melakukan presentasi, di sini Bapak sudah merasa senang. Untuk itu, marilah kita simpulkan ya pembelajaran hari ini. Coba Bapak minta kelompok 1 ya untuk bisa memberikan apa yang dapat kita simpulkan dari kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan. Kesimpulan untuk pembelajaran hari ini adalah pengertian iman kepada malaikat, yaitu yakin atau percaya dengan sesungguhnya bahwa malaikat-malaikat itu benar-benar ada. Nama malaikat beserta tugasnya. 1. Malaikat Jibril. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Nama lain malaikat Jibril adalah Ruh Al-Qudus, Ar-Ruh Al-Amin, dan Namus. Malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas mengatur kesejahteraan makhluk, seperti mengatur awan, menurunkan hujan, melepaskan angin, dan membagi-bagikan rezeki. Malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniupkan trompet sangkakala saat dimulainya kiamat hingga saat hari berbangkit di padang mahsyar. Malaikat Israel. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa seluruh makhluk hidup, baik manusia, jin, iblis, setan, dan malaikat apabila telah tiba waktunya. Malaikat Munkar. Malaikat Munkar bertugas menanyai orang yang sudah meninggal dan berada di alam kubur. Malaikat Nakir. Malaikat Nakir bertugas menanyai orang yang sudah meninggal dan berada di alam kubur. Malaikat Raqib. Malaikat Raqib bertugas mencatat semua pekerjaan baik setiap manusia sejak akil balik sampai akhir hayat. Malaikat Atid. Malaikat Atid bertugas mencatat semua pekerjaan buruk setiap manusia sejak akil balik sampai akhir hayat. Malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga dan mengatur kesejahteraan penghuni surga. Malaikat Malik. Malaikat Malik disebut juga malaikat Zalaniyah, bertugas menjaga dan mengatur siksa azab bagi penghuni neraka. Terima kasih untuk semuanya. Nah, bagaimana pelajaran kita hari ini? Senang ya? Ya, alhamdulillah. Baik, terima kasih. Cukup sampai di sini dan kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian, terima kasih dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.